Sumi Ustad. Oh benar. Iya. Habis manggung di mana Mbak? Ada nggak itu sesuai dengan amal ibadah loh Mike? Cek. Ada. Dari Sen Pak Ustadz, dari Biduan. Oh dari sana. Oh dari alhamdulillah. Udah resign? Dari Sen. Alhamdulillah. Sekarang jadi badut. Serius, saya jadi badut sekarang. Yang mau sewa badut Tangerang hubungin. Beneran? Bener, Jadi bener. Ini bosnya badut-badut setanggerang kayaknya ya. Iya betul. Ada Doraemon, ada apa Doraemon lagi? Pak Ustadz. Selain Doraemon ada apa lagi? Satu doang, cuma saya sendiri gitu Pak Ustadz. Saya yang owner, saya yang badut. Pokoknya full aksi itu Pak Ustadz, 200.000 full aksi. Luar biasa. Hari ini nggak cosplay ya? Enggak Pak Ustadz. Takut viral lagi. Ada masalah apa mau yang mau dicurhatin Aduh, ya. sama Pak Ustadz? Udah nyatet nih. Wah, lama nih kayaknya nih. Gemeter saya Pak Ustadz, bentar. Oh, kan udah 2 kali masih gemeter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sumi Agustinawati dari Balaraja Tangerang. Kayaknya Oke. banyak orang sedaerah nih. Balaraja, ada orang Balaraja? Nggak ada, nggak Iya, mau, ada. nggak mau kayaknya. Nggak mau sedaerah ya sama Sumi. Sebenarnya Pak Ustadz, saya mau cerita dikit ya Pak Ustadz. Perjalanan saya menuju ke sini itu saya tadi dapat musibah Pak Ustadz. Kenapa? Tadi gamis saya kebakaran. Ini Pak Ustadz. Kenapa? Tuh. Sobek. Tadi saya ngebut di motor terus knalpot saya panas. Terus ada yang ini, Mbak itu gamis kamu masuk knalpot kebakaran. Untung nggak meledak itu Pak Ustadz motor saya. Aduh, beneran kebakaran itu? Iya beneran kebakaran. Udah baca doa musibah belum Mbak Sumi? Belum. Coba baca sekarang. Saya tuntun ya. Ya. Allahumma Ajurni ajurni fi musibati fi musibati wakhlufli wahlufli khairan khairan minha. Setelah ini insya Allah ada gamis yang lebih bagus. Amin. Endorse ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak dulu ya kepada Pak Ustadz. Waktu bulan Januari kemarin saya didoain follower saya jadi banyak. Alhamdulillah Pak Ustadz jadi banyak. Nambah berapa? Jadi 24.000 di TikTok. Oh, banyak. Banyak kan? Lebih dari kamu Kak Buni. Iya. Terus di IG juga saya jadi 4.000 followers. Sebenarnya 3.000. Terus saya 1.000-nya saya beli. Biar banyak Pak Ustadz. Gak expect banget. Aduh, astagfirullahaladzim. Saya juga masuk TV tahu. Gara-gara Pak Ustadz demi Allah. Masuk mana? acara Mama Dede. Yang acara Gemar Ramadan. Saya dicat sama diundang tim kreatif SCTP. Untuk suruh nanya. Mbak Sumi, perkenalkan nama saya Dinda dari tim kreatif SCTP. Boleh minta nomor WhatsApp-nya enggak? Terus saya kasih itu Pak Ustadz. Terus banyak itu Pak Ustadz yang endorse saya. Tapi cuma stuck di minta nomor WhatsApp Pak Ustadz. Itu enggak ada kelanjutannya Pak Ustadz. Saya udah pede itu Pak Ustadz. Udah saya screenshot, udah saya kirim ke IG saya, TikTok saya. Taunya saya ini cuma di PHP-in. Tapi Pak Ustadz saya ditayangin video saya waktu kajian di sini di SCTP. Tapi saya nggak dibayar itu. Ditayangin doang Pak Ustadz. Itu juga tahu dari orang. Si Sumi masuk TV, si Sumi masuk TV. Terus emang iya. Terus aku itu tuh beli kuota buat apa live streaming di apa sih namanya? Iya, salah satu. Itulah. Ya, itulah. Terus aku lihat Gemar Ramadan. Ya si Sumi masuk TV. Viral itu Pak Ustadz waktu Lebaran di kampung. Rame ya, jadi Rame, Pak obrolan Ustadz. ya. Sekarang ada lagi masalah baru. Iya Pak Ustadz ini saya. Aduh. Udah tadi masalahnya kan kena Kena itu. Ini Pak Ustadz ya nih. Nah, ini Saya serius full nih. baca ya Pak ya, serius nih ya. Jujur ya Pak Ustadz, saya sekarang kehilangan nikmat buat ibadah di era mengejar pendidikan dan karir saya Pak Ustadz. Padahal dulu saya rajin sekali dalam beribadah. Dulu saya rajin berdoa, rajin berzikir, supaya cita-cita saya cepat terwujud. Alhamdulillah satu persatu wishlist saya terwujud ya Pak Ustadz ya.
Saya juga dulu sering tahajud, minta saya diberikan pekerjaan dan supaya saya juga bisa kuliah. Alhamdulillah saya bisa keduanya Pak Ustadz. Tapi saya malah jauh dari Allah Pak Ustadz. Puncaknya kemarin waktu saya kerja lembur Pak Ustadz beberapa bulan gitu. Kerja dari pagi sampai sore, terus sorenya saya lanjut kuliah malam Pak Ustadz. Terus dari situ saya udah lalai sama sholat saya Pak Ustadz. Saya pulang 3:30, saya lanjut kuliah jam 4, sampai kampus jam 6. Saya gak sholat maghrib itu di kampus Pak Ustadz, langsung 6:30 langsung masuk. Terus pulang kuliah udah jam 11, saya gak sholat isya. Terus saya ngantuk, saya gak sholat subuh. Terus saya zuhur, saya ketiduran Pak Ustadz di pabrik karena saya ngantuk gitu Pak Ustadz. Asar juga saya langsung kuliah Pak, jadi saya full gak sholat itu Pak Ustadz. Jadi saya ngerasa dulu saya tuh sedih Pak Ustadz kalau ninggalin sholat. Tapi saya sekarang enteng banget gitu Pak Ustadz ninggalin sholat. Jadi saya tuh sekarang udah jauh lah sama Allah. Padahal Allah udah ngasih saya nikmat yang banyak. Ini HP ini Pak Ustadz, nih saya beli baru ini Pak Ustadz. Gara-gara Pak Ustadz ini saya digip dari TikTok. Langsung DP saya ini. DP buat beli. Ini nyicil saya. iPhone 15. Terbaru, 15. Nah, Demi datang ke sini hari ini ya. Dulu saya nggak ada video Pak Ustadz karena HP saya butut waktu itu. Kali ini HP saya paling terbaru di sini. Jadi saya Pak Ustadz ya, kuliahnya di Pamulang Pak Ustadz, jauh banget 2 jaman itu ya Pak Ustadz ya. Saya tuh tahu sumber capek saya itu ada di kuliah, tapi saya nggak mau gitu Pak Ustadz, saya berhenti kuliah gitu gara-gara saya capek gitu, apalagi saya udah sejauh ini Pak Ustadz. Tapi saya juga sedih kenapa saya malah jauh gitu Pak Ustadz sama Allah, malah sekarang kayak santai banget gitu Pak Ustadz, ninggalin apa yang dulu sering saya lakuin gitu Pak Ustadz. Terus jadi Pak Ustadz, bagaimana caranya saya mengembalikan ibadah saya seperti dulu lagi walaupun saya capek banget sama urusan saya di dunia ini Pak Ustadz. Dan bagaimana saya sadar posisi saya Pak Ustadz sebagai hamba. Tolong kalau bisa diruqyah saya Pak Ustadz. Gong banget. Rukiah. Mau dirukiah. Gong banget. Udah Pak Ustadz kayaknya. Makasih. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz ya. Mau sekarang dirukiahnya? Nanti dulu, saya kan waktu itu sempat didoain Pak Ustadz, sekarang saya mau doain Pak Ustadz ya. Kan saya anak yatim gitu, kan maksudnya nanti kan doa saya ke atas langsung ini Pak Ustadz. Kita aminin ya guys ya. Amin. Semoga Pak Ustadz rezekinya lancar, Amin. panjang umur, Amin. saya selalu dijauhkan dari segala mara bahaya, Amin. penyakit. Semoga rambutnya cepat panjang. Amin. Semoga apa yang diinginkan segera terwujud, Amin. dijauhkan dari segala udah ya tadi ya. Udah, mara bahaya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih. Makasih banyak, Sumi, Pak tepuk Ustadz. tangan buat Makasih ya, Sumi. guys. Aduh maaf Ustadz, silakan pencerahannya, maaf. Saya nggak bisa ngasih jawaban dari angle bisnis ya, karena saya bukan seorang coach. Saya punya usaha tapi saya bukan seorang coach, bukan seorang trainer atau mentor lah. Tapi dalam menjalani usaha, sejak saya pulang dari Mesir itu selain ngajar kan harus punya usaha sampingan kan. Ada satu ayat yang sebetulnya populer sekali ayat ini, tapi saya pakai banget dalam hidup saya. Kalau saya udah ngejalanin masa-masa susahnya, saya percaya yang tersisa adalah masa-masa mudahnya. Mbak Sumi itu udah ngejalanin semua, mulai dari jual apa yang pertama tadi? Uduk, Nasi uduk. kemudian balon. Kemudian biduan. Oh ini bulu mata. Ya. Kemudian biduan. Basreng. Kemudian basreng. Kemudian tahap apa lagi yang beliau nggak sempat cerita. Itu adalah fase osrin, fase susahnya. Mbak Suni udah ngejalanin itu berapa tahun, Mbak? Udah berapa tahun? Dari 2018 Pak. Lama juga ya. Mbak Suni udah ngejalanin masa-masa sulitnya 18, 19, 20. Udah 7 tahun ya. Udah tahun ke-7, udah 6 tahun. Kalau Mbak Suni udah ngejalanin masa sulitnya 6 tahun, kalau saya kan tipe orang yang selalu optimis ya. Berarti saya ke depan sisanya akan menjalani masa-masa mudahnya. Karena ayatnya fa inna ma'al usri yusra. Apa usrinya?
uduk, balon, bulu mata, biduan, basreng. Fa inna ma'al basreng, bersama gagalnya basreng, kan itu kesulitannya, ada kemudahan-kemudahan yang Allah sediakan. Jadi saya selalu berharapnya tuh kayak gitu dalam hidup. Saya nggak pernah kayak patah gitu. Udah misalnya sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Saya selalu berpikir yang keempat pasti berhasil. Tinggal kita evaluasi diri, perbaiki diri, apa yang salah kok saya gagal gitu. Tapi nggak akan nyerah. Saya selalu punya prinsip, kamu boleh patah, kamu boleh terluka, kamu boleh hancur, tapi kamu nggak boleh nyerah. Kita mau nangis boleh, kita mau terluka boleh, kita mau merintih boleh, kita mau teriak menjerit kesakitan boleh, tapi kita mau nyerah enggak. Kenapa? Karena ayatnya fa inna ma'al usri yusra, itu satu pasang. Kalau udah dapat kesulitan pasti ada kemudahannya. Bersama kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Sekarang yang tersisa dari usianya Mbak Sumi insya Allah adalah kemudahan-kemudahan. Kalau kesulitannya 6 tahun, kemudahannya harusnya minimal 10 kali lipat. Berapa umurnya Mbak Sumi? 24. Insya Allah kemudahannya sampai akhir hayat. Karena kalau 10 kali lipatnya kan 60 tahun ya. Sampai umur 80 tahun, mungkin umur Mbak Sumi nanti 100 tahun gitu ya. Insya Allah sisanya kemudahan-kemudahan. Dan saya tipe orang yang selalu berpikir kayak gitu. Gimana pun berat ujian hidup saya, yang sebagian besarnya Kak Buni tahu gimana beratnya, saya nggak pernah tuh ngerasa kayaknya hidup aku berat banget, nggak mungkin ini lagi deh. Enggak, saya selalu optimis. Setelah ini pasti bisa, setelah ini pasti berhasil, setelah ini pasti ada kebaikan, setelah ini pasti ada anugerah, setelah ini pasti ada kejutan. Kayak gitu aja mikirnya. Gimana pun ujiannya, mau ujian baksa, ujian fisik, ujian dharra, ujian harta, ujian zulzilu, ujian perasaan. 3 ujian itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran kan, fisik, harta, perasaan. Kalau saya ngalamin ujian fisik, ujian harta, ujian perasaan, maka saya selalu berpikir setelah ini saya akan mendapatkan anugerah fisik, anugerah harta, anugerah perasaan. Kenapa? Satu aja ayat yang dipakai, fa inna ma'al usri yusra. Mbak Sumi nyoba lagi, ternyata tanggal 5 bulan 5 2025 apa? Oh 25 ya. Tanggal 25 bulan 5 2025 misalnya. Siapa tahu itu adalah awal dari yusronya Mbak Sumi. Kalau kita nggak pernah bisa mendahului takdir kan. Kalau ternyata masih usrin, nggak apa-apa. Berarti setelahnya yusro. Usrin juga, ya udah setelahnya yusro. Pokoknya gitu aja terus. Itu mukmin. Sampai kata Nabi, optimisme seorang mukmin itu digambarkan dengan sebuah hadis. Kata Nabi gimana? Kalau seandainya suara trompet sangkakala kiamat itu sudah ditiup, di tangan kalian ada sebatang biji-bijian, 1 butir biji-bijian, dan kalian bisa menanamnya, tanamlah. Itu optimisnya orang beriman. Pertanyaannya, kalau udah kiamat kita nanam biji, kapan tumbuhnya? Bukan tentang itu intinya, bukan kapan tumbuh, kapan berbuah, bukan. Masih percaya enggak? Ada harapan. Masih mau berharap enggak? Masih berusaha enggak? Itulah optimisnya orang yang beriman. Dan saya tipe orang yang selalu berpikir kayak gitu. Pokoknya ada kesempatan ikhtiar aja. Ada kesempatan berharap, ya berharap aja. Walaupun ternyata terluka lagi, bermasalah lagi, diuji lagi. Oh mungkin setelahnya, oh mungkin nanti, oh mungkin besok, oh mungkin terus kayak gitu. Pasti ada satu di antara semua kemungkinan itu yang tepat, benar, dan itu awal dari semua kebaikan-kebaikan seterusnya. Kita doakan semoga Pak Sumi mulai 2025 ini, khususnya di tanggal 25/5/25, menjadi tanggal bersejarah awal dari kemudahan hidupnya Mbak Sumi.